Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, itu kameranya belum nyalakan, tolong dinyalakan ya, biar saya bisa melihat wajah ganteng dan cantik dari kalian. Ibu perhatiin dari tadi, beberapa dari kalian wajahnya lesu ya. Kenapa? Emang tadi sebelum pelajaran ekonomi belajar apa? Matematika. Gimana? Belajar matematika seru nggak? Oh, ada tugas, makanya wajah kalian lesu ya. Oh enggak, Ibu hari ini nggak ngasih tugas ke kalian. Dan hari ini saya nggak akan berlama-lama di sini. Karena hari ini kita agendanya itu mereview soal kuis yang udah dikasih sama Ibu Anggi di pertemuan kemarin. Nah, pasti kalian udah pada ngerjain. Ayo, siapa yang belum ngerjain? Nggak ada kan, pasti semua udah ngerjain semua. Nah, oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu adalah apa sih kelangkaan menurut kalian dan bagaimana kelangkaan itu bisa terjadi? Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Airin. Oke, silahkan. Ya, benar Airin. Nah, jadi kelangkaan yang udah disampaikan oleh teman kalian Airin tadi, bahwa di sini tuh adanya keterbatasan alat pemenuhan yang berbanding terbalik dengan permintaan kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, seperti itu. Ada jawaban lain selain Airin? Yeri, silahkan. Ya, jawaban Yari juga betul. Nah, jadi selain jawaban Airin tadi, Yari juga menjawab bahwa kelangkaan ini dapat diartikan sebagai kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan. Makanya bisa jadi kelangkaan. Nah, iya seperti itu. Nah, jadi secara singkatnya, konsep yang bisa kalian ingat secara mudah untuk kelangkaan ini, bahwa di mana kelangkaan ini tuh terjadi karena keinginan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemuas keinginan manusia itu terbatas. Nah, itu yang bisa kalian ingat untuk konsep dari kelangkaan. Oke, langsung ke sebelum masuk ke yang kedua, Ibu mau tanya dulu. Kalian kira-kira tahu nggak apa saja yang menjadi penyebab dari kelangkaan? Ada yang tahu? Oke, yang mau jawab kali ini bakal Ibu kasih tanda plus. Oke, bentar-bentar dong jangan rebutan. Ya, tadi saya melihat Hechan yang resen terlebih dahulu. Silahkan Hechan. Iya. Heeh. Nah, kita kan udah nyebutin tiga tuh, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, sama kemampuan produksi. Nah, kenapa tuh tiga ini bisa menjadi penyebab dari kelangkaan? Oh, mungkin ada yang mau bantu menjawab, melengkapi jawaban dari Hechan? Jisung? Ya, silahkan. Oh iya, bener. Tepuk tangan buat Jisung. Nah, jadi kenapa perbedaan letak geografis ini menjadi penyebab dari kelangkaan? Karena pasti kan ada tempat atau lokasi atau daerah yang dia itu tanahnya nggak subur, jadi makanya dia nggak bisa kayak menanam semua komoditas seperti itu kan. Lalu ada juga tempat-tempat yang mereka tidak mempunyai sumber mata air yang melimpah seperti kita sekarang. Ya, lalu yang kedua, Jisung mau jawab lagi? Oke, silahkan. Jisung ya.
Nah, ya benar yang disampaikan oleh Jisung tadi, bahwa pertumbuhan penduduk ini eh, menjadi seperti apa ya, kayak semakin banyaknya penduduk, maka kebutuhan yang harus dipenuhi kan juga semakin banyak. Misalnya kayak di Indonesia sekarang kan jumlah penduduknya tuh banyak banget kan, jadi kebutuhan kebutuhan yang simpelnya kebutuhan beras buat kita makan sehari-hari itu kan masih juga harus dipenuhi semuanya. Jadi makanya Indonesia sampai impor beras dari luar negeri. Padahal kan kalau secara dipikir secara logika kan sekarang sumber daya alam di Indonesia tuh banyak kan, tapi kenapa Indonesia sampai harus impor beras dari luar negeri? Oke, yang ketiga tadi Hechan menyebutkan kemampuan produksi. Kenapa tuh kemampuan produksi bisa menjadi penyebab dari kelangkaan? Siapa yang menjawab? Jangan mark lagi dong. Yang lain. Joy mau jawab. Oke. Silahkan Joy. Ya, benar. Jadi, jawaban kamu udah benar. Nah, jadi kemampuan produksi itu kenapa bisa jadi penyebab penyebab dari kelangkaan? Bahwa karena faktor produksi, kan faktor produksi itu kan ada 4 ya. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, ini tuh eh, yang kita miliki tuh kemampuannya nggak akan sama kan antara antara keempat faktor produksi tadi. Makanya sehingga tidak semua dari kebutuhannya bakal terpenuhi karena ketersediaan dari 4 faktor produksi tadi itu tidak sama. Oke, kalian semua tuh hebat, pinter-pinter. Boleh tepuk tangan buat kalian. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini kita masuk ke bagian kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan dan bagaimana perbedaannya dengan keinginan? Ayo, siapa yang mau jawab? Renjun mau jawab. Oke, ayo Renjun. Nah, jadi jawaban Renjun tadi benar. Nah, kamu pinter Renjun. Nah, jadi jawaban Renjun tadi apa tuh kebutuhan? Nah, jadi secara singkatnya kebutuhan itu bersifat hal yang mendesak gitu ya, harus dipenuhi. Makanya di sini kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita miliki gitu kan, karena kita butuh, makanya kita harus memiliki. Gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang keinginan, ya bener Renjun. Nah, jadi kalau keinginan itu bersifat subjektif seperti yang dikatakan oleh Renjun tadi. Kenapa subjektif? Karena di sini itu keinginan itu kan sifatnya nggak terlalu berpengaruh sama kelangsungan hidup kalian gitu. Misal kalian kan butuh makan, tapi kalian pengen sepeda, kan gak ada kaitannya tuh antara kalian pengen makan karena lapar dan sepeda, nggak ada kaitannya kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi keinginan ini tuh sifatnya tuh kepuasan semata karena cenderung menyesuaikan terhadap selera dari masing-masing individu. Kan keinginannya Renjun sama keinginannya Joy pasti nggak sama kan. Nah, itu makanya kenapa keinginan ini sifatnya itu kepuasan sementara. Oke, akhirnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, di sini tuh kan kalian disuruh mau ngasih contoh kebutuhan menurut intensitas kan. Nah, sebelum kalian ngasih contoh, Ibu mau tanya, apa kebutuhan menurut intensitasnya itu dibagi menjadi berapa sih? Siapa mau jawab? Jeno. Oke, Jeno silakan. Primer ya.
Ya, bener. Beri tepuk tangan buat Jeno. Nah, jadi benar apa yang dikatain oleh Jeno tadi, bahwa kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan primer, yang dimana ini kebutuhan primer itu bisa disebut juga sebagai kebutuhan alamiah, karena kebutuhan ini tuh berkaitan erat dengan kita. Makanya tuh kita kalau kebutuhan primer itu harus dipenuhi, karena ini tuh untuk kelangsungan hidup kita gitu. Misalnya kayak kebutuhan pokok kan, kebutuhan pokok kayak itu makan gitu kan, kalian harus makan kan biar biar bisa bertahan hidup. Kalian juga harus butuh baju kan untuk bisa pergi kemana-mana gitu kan. Nah, untuk yang kebutuhan sekunder tadi yang udah disampaikan oleh Jeno, bahwa kebutuhan ini tuh akan dipenuhi setelah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer tadi terpenuhi. Kan nggak lucu ceritanya kalau kalian memenuhi kebutuhan sekunder dulu tapi primernya enggak. Misal kalian kebutuhan sekunder itu kan kayak maka apa ya, keinginan gitu kan, keinginan yang nggak terlalu mendesak gitu kan. Nah, jadi ketika mungkin kalian hobi olahraga. Nah, kalian hobi olahraga tuh yang cowok-cowok suka main sepak bola kan. Nah, si Mark suka main sepak bola. Nah, dia tuh lagi pengen bola gitu, pengen bola sepak bola yang baru. Nah, itu kan termasuk keinginan. Nah, masa si Mark mau beli bola sepak bola tapi dia nggak makan? Kan nggak lucu kan? Nah, jadi kebutuhan primer itu harus terpenuhi dahulu, baru kalian bisa memenuhi kebutuhan yang sekunder. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan tersier. Tadi yang oleh disampaikan oleh Jeno, bahwa kebutuhan tersier ini akan terpenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu sudah terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan tersier ini tuh biasanya dikaitin dengan hal-hal yang mewah gitu, seperti kayak smartphone baru, terus kendaraan baru, kayak gitu kan. Namun, yang perlu Ibu tegasin di sini bahwa setiap kebutuhan ini tuh preferensinya tuh gimana ya, kecenderungan dalam kalian menentukan mana yang termasuk kebutuhan primer, mana sekunder, mana tersier itu setiap orang akan berbeda. Nah, makanya di sini Bu Anggi meminta kalian untuk ngasih contoh kebutuhan menurut intensitas kalian sebagai siswa SMA. Nah, yang jawab kali 3 orang yang jawab kali ini bakal Ibu kasih nilai plus di absen. Ayo, siapa yang mau jawab? Jahyun mau jawab? Ya, silakan. Jawabnya satu-satu aja ya. Nanti yang kebutuhan primer Jahyun, lalu kebutuhan sekunder siapa mau jawab? Teong. Oke, Teong untuk kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier nanti dijawab oleh Chenle ya. Oke, sekarang kita ke Jaehyun dulu ya. Nah, Jaehyun, menurut kamu kamu bisa mengkategorikan ini sebagai kebutuhan primer tuh apa? Oh iya, benar. Nah, jadi Jaehyun ini kebutuhan primernya itu kuota sama seragam. Kenapa harus seragam? Iyalah, karena kan ketika kita karena masih sekolah ya, jadi kalian harus pakai seragam kan, itu termasuk kebutuhan primer menurut Jaehyun. Oke, terima kasih Jaehyun. Akan Ibu tandai ya, Jaehyun. Nah, yang kedua tadi siapa? Taeyong ya, Taeyong, silahkan. Ya, jadi menurut Taeyong itu kalau kebutuhan sekundernya itu dia sepeda sama apa tadi? Oh, bola juga. Nah, karena si Taeyong ini dia tuh uh, suka main bola dan suka sepeda. Sepertinya Taeyong suka olahraga ya. Nah, jadi dia tuh membutuhkan sepeda sebagai kebutuhan sekunder dan juga bola buat bermain sepak bola bersama teman-temannya.
Nah, benar. Nah, yang terakhir, kebutuhan tersier, cenle, ya. Iya, benar. Ya, benar-benar cenle. Nah, jadi cenle ini mengkategorikan smartphone dan laptop sebagai kebutuhan tersiernya dia, karena menurut dia kalau dia nggak ada laptop pun juga nggak apa-apa gitu, nggak terlalu butuh-butuh banget gitu kan. Seperti itu. Wah, nggak terasa kita udah berapa menit ini, hampir 16 menit, hampir 20 menit ya kita bahas soal-soal kuis yang udah dikasih oleh Bu Anggi di pertemuan kemarin. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa menambah pemahaman kalian terkait kelangkaan, kebutuhan, sama keinginan. Tenang, nggak ada tugas, ibu gak akan ngasih tugas hari ini. Minggu depan kalian akan belajar materi baru. Oke, terima kasih kalian udah hadir di kelas ibu pada pagi hari ini, dan ibu apresiasi antusias kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, akan ibu akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.